Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, bertemu kembali dengan video pembelajaran sosiologi. Sebelum kita mulai belajar bagaimana keadaan Ananda pada kesempatan kali ini, semoga semua yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini video pembelajaran akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Nah, sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai interaksi sosial, kita sudah kaji syarat interaksi, pengertian interaksi, jenis-jenis, kemudian juga ciri interaksi sosial. Ini yang di sini ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong interaksi sosial. Apa saja yang akan mendorong ya seseorang untuk melakukan interaksi atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, inilah pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini. Nah, Ananda sekalian, faktor pendorong interaksi sosial itu ada imitasi ya, kemudian ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati, kemudian empati, dan yang terakhir motivasi. Nah, inilah faktor-faktor yang mendorong interaksi sosial antar individu. Nah, sekarang kita akan kupas, kita bahas ini satu persatu ya. Diawali dari imitasi. Nah, apa itu imitasi? Imitasi adalah tindakan atau usaha untuk meniru orang lain. Nah, seperti yang Anda saksikan pada gambar ini ya, imitasi yang pertama akan terjadi dalam sosialisasi keluarga, ya, di mana seorang anak akan meniru kebiasaan orang tuanya. Nah, inilah contoh dari imitasi. Nah, dalam proses imitasi ini orang akan meniru ya tindakan atau perilaku dari orang lain. Ya, setelah dari keluarga, kemudian ada teman bermain ya, ada peer group. Nah, kemudian juga ketika bersekolah ada teman di sekolah ya, kita juga kadang meniru ya apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan proses imitasi. Kemudian yang kedua adalah sugesti. Sugesti ini adalah pemberian pengaruh atau pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Ya, contohnya apa? Ini ada seseorang yang sedang menonton ya, anggaplah dia sedang menonton tayangan iklan tertentu di televisi. Kemudian setelah ia menyaksikan tayangan iklan tersebut, dia langsung terpengaruh ingin membeli atau menggunakan produk itu tanpa berpikir panjang. Nah, inilah yang namanya sugesti. Seorang itu akan terpengaruh ya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain atau pihak lain tanpa berpikir panjang. Nah, misal juga ada seorang pasien yang berobat ke dokter ya, dia akan menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh dokter. Dia akan terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh dokter tanpa berpikir panjang. Nah, ini juga namanya sugesti. Nah, kemudian kita akan lanjut yang ketiga, identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan proses lanjut dari imitasi ya. Kalau pada imitasi kita akan meniru sikap atau perilaku seseorang namun secara parsial. Nah, pada identifikasi ini kita ingin kecenderungan atau keinginan dalam diri kita ya menjadi sama dengan orang lain, bukan hanya meniru secara parsial namun secara total keseluruhan dari orang tersebut ya. Nah, identifikasi ini mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam daripada sugesti dan juga imitasi. Nah, Ananda bisa lihat pada gambar ini ya, seseorang yang sangat mengidolakan ya tokoh superhero ya, sehingga dia berusaha untuk menjadikan dirinya identik atau sama persis dengan tokoh idola tersebut. Dia di sini ya bahkan terlihat dia merubah warna kulitnya ya, dia mengoperasi ya kulitnya sehingga berubah ya dari yang sebelumnya kurang putih menjadi sangat putih kulitnya. Nah, dan juga rambutnya dia ubah sedemikian rupa sehingga sangat mirip, identik dengan tokoh superhero yang ia idolakan. Nah, ini namanya identifikasi. Seorang ingin menjadi sama ya, ingin identik menjadi sama dengan orang lain yang biasanya orang tersebut adalah tokoh yang ia idolakan. Nah, kemudian yang keempat ini adalah simpati ya. Tadi yang pertama imitasi, kemudian yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, yang keempat simpati. Simpati ini adalah proses seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Ya, biasanya ya ketika kita mengenal seseorang ya,
ketika di sana ada rasa simpati, maka kita akan berusaha untuk lebih lanjut, berinteraksi lebih lanjut dengan orang tersebut. Kita akan ngobrol, bercerita, berbagi perasaan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk dari simpati. Perasaan simpati juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau lembaga formal pada saat khusus. Misalnya apa? Adanya ucapan selamat ya ketika seseorang ya berhasil menduduki jabatan tertentu, ada simpati dari pihak lain dengan memberikan ucapan selamat. Ya, ketika seseorang merayakan, contohnya ya, merayakan pesta pernikahannya, kemudian ada ucapan selamat dari orang lain. Dan juga adalah bentuk dari simpati ya, di mana kita merasa tertarik dengan orang lain. Nah, jika tidak ada simpati, maka yang muncul apa? Antipati ya. Kalau antipati berarti tidak akan terjadi interaksi sosial. Selanjutnya adalah empati. Nah, simpati dan empati ini hampir mirip ya. Empati adalah kemampuan seseorang untuk ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain seperti rasa senang, rasa sakit, rasa susah ya, dan bahagia ya. Nah, bedanya apa antara simpati dan empati? Empati ini lebih mendalam, lebih menjiwai atau lebih emosional ya. Dari empati ini seseorang bukan hanya merasakan saja tapi juga ikut bertindak ya untuk meringankan atau membantu orang yang sedang mengalami kesusahan itu. Nah, contohnya apa? Empati kita di saat ada korban atau masyarakat yang tertimpa bencana. Kita berempati dengan cara apa? Ada yang menggalang dana, kemudian ada yang memberikan bantuan. Nah, ini adalah bentuk empati kita terhadap orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, jadi intinya empati ini lebih dalam daripada simpati ya, bukan hanya merasakan saja tapi juga ikut bertindak secara emosional ya terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, kemudian yang terakhir adalah motivasi. Nah, motivasi ini hampir mirip dengan sugesti ya. Motivasi ini merupakan dorongan, rangsangan atau pengaruh ya, atau juga stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain. Nah, sehingga orang yang diberi motivasi itu menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan, namun itu dilakukan secara kritis, secara rasional dan penuh tanggung jawab. Nah, inilah letak perbedaan antara sugesti dan motivasi. Kalau pada sugesti, seorang akan terpengaruh tanpa berpikir panjang. Namun pada motivasi, seseorang yang diberikan dorongan, seorang yang diberikan rangsangan, yang diberikan pengaruh, akan melaksanakan itu dengan pemikiran yang kritis, pemikiran rasional, dan tentu saja dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, contohnya apa? Seorang guru yang memotivasi para siswanya untuk belajar dengan giat dan berprestasi setinggi-tingginya. Ini adalah contoh motivasi. Nah, inilah Ananda sekalian faktor-faktor pendorong interaksi sosial yang sudah kita bahas. Tadi yang pertama ya, mulai dari imitasi, kemudian sugesti, kemudian identifikasi, simpati, dan yang terakhir empati, kemudian yang terakhir adalah motivasi. Nah, Ananda sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Jangan lupa silakan like video ini, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, bagi yang belum subscribe dengan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.